Salam jumpa sobat. Setelah panen anggur Transfiguration dan Academic Aphidsba sebelum musim hujan yang lalu, kita harus memberikan masa istirahat untuk menumbuhkan kembali tunas-tunas vegetatifnya. Selama masa istirahat ini, kita perlu mengaplikasikan pemupukan vegetatif jika akan dilakukan pemangkasan total pada cabang-cabang pembuahan maupun tidak dilakukan pemangkasan total nantinya. Apabila tunas-tunas baru telah membentuk cabang-cabang pembuahan dengan panjang kurang lebih 1,5 meter dan berdiameter batang sebesar 0,5 cm atau 0,8 cm atau sebesar pensil serta berwarna coklat muda sampai coklat tua, maka cabang-cabang tersebut siap dibuahkan kembali. Prosedur tersebut harus kita lakukan jika ingin proses pembuahan anggur selanjutnya berjalan dengan optimal. Tanaman anggur kita subur dan berbuah maksimal sesuai dengan yang kita harapkan. Pemangkasan yang akan kita lakukan adalah pemangkasan total pada cabang-cabang pembuahan, karena pohon anggur sempat terserang penyakit sewaktu musim hujan yang lalu. Yuk kita saksikan sampai habis, agar sobat benar-benar paham dan dapat membuahkan anggur yang sobat tanam dengan hasil yang benar-benar optimal nantinya. Berikut proses penyuburan pohon anggur sebelum melakukan pemangkasan total pada cabang-cabang pembuahan atau cabang tersier pasca berbuah. Sediakan pupuk kompos sebanyak 1 kg atau 1 gayung untuk satu tanaman anggur atau tabulam pot anggur. Untuk pohon anggur yang besar, biasanya ditanam di lahan tanah, pupuk kompos diberikan sebanyak 10-15 kg per pohon. Kompos seperti terlihat pada video. Sediakan pupuk cair organik atau POC. Saya telah lama menggunakan pupuk cair organik seperti terlihat untuk semua tabulam pot. Di samping menggunakan pupuk organik cair, saya juga menggunakan pupuk kimia seperti NPK Mutiara untuk pertumbuhan vegetatif dan MKP untuk pertumbuhan generatif serta pupuk mikro untuk pemupukan foliar atau penyemprotan. Kecuali untuk tumbuhan yang saya tanam dengan sistem aquaponik. Jika saya perlukan pupuk tambahan pada aquaponik, saya menggunakan pupuk teh kompos cacing dengan membuatnya sendiri. Pada tabulam pot, pemupukan vegetatif saya selang-seling antara pupuk organik cair dan pupuk kimia. Hal ini untuk menghindari kejenuhan media tanam yang terlalu cepat akibat pemberian pupuk kimia terus-menerus. Di dalam pupuk organik yang saya gunakan tersebut terkandung semua senyawa nutrisi organik, baik senyawa nutrisi primer nitrat, fosfat dan kalium, senyawa nutrisi sekunder magnesium, kalsium dan sulfur, nutrisi mikro seperti zat besi, aluminium, mangan, zinc, boron, tembaga, strontium, molibdenum dan lain-lain serta agen mikroorganisme hayati lengkap. Nutrisi organik lengkap dalam satu kemasan botol ya. Sebenarnya, dapat digunakan hanya satu jenis pupuk organik ini saja untuk pertumbuhan tanaman yang cukup baik. Namun, harganya cukup mahal. Maka dari itu, perlu diselang-seling dengan pupuk kimia agar hemat. Minggu pertama gunakan pupuk kimia, minggu berikutnya gunakan pupuk organik cair tersebut. Sebaiknya, jangan mencampur langsung pupuk organik yang mengandung bakteri atau dekomposer. Karena bakteri tersebut rentan terganggu perkembangannya, bahkan mati oleh bahan kimia yang terkandung pada pupuk kimia. Takar pupuk cair organik tersebut sebanyak 4 ml dan campur dengan 1 liter air untuk tabulam pot dengan volume pot 50-70 kg, aduk rata. Sediakan 1 sendok makan penuh kapur dolomit. Penjelasan mengenai kapur dolomit ada pada video lainnya yang berjudul, Proses Pembuatan Tabulam Pot Selengkap-lengkapnya dengan Benar. Agar cepat serta mudah berbuah. Buat lubang di sekeliling bibir pot atau planter bag bagian dalam. Taburkan kompos ke dalam lubang tersebut. Beri kapur dolomit yang sudah disiapkan. Tutup kembali lubang. Siramkan pupuk organik cair yang telah dicampur air sebelumnya. Jika kurang lembab, siram dengan air biasa sebanyak 1 liter lagi. Biarkan pohon anggur setelah dipupuk selama 1 minggu untuk memberi kesempatan agar pohon segar atau menyusun energinya. Jangan lupa menyiraminya setiap hari. Setelah 1 minggu, lakukan pemangkasan dengan membuang seluruh cabang pembuahan atau cabang tersier. Sisakan hanya 1 ruas cabang saja seperti terlihat pada video. Sebaiknya cabang-cabang yang telah dipangkas jangan dibuang.
Cabang-cabang tersebut dapat ditanam kembali atau diperbanyak melalui cara stek. Mengenai cara stek batang anggur tersebut, sobat dapat melihatnya di video lainnya di channel tutorial berkebun ideal yang berjudul, Cara Merangsang Akar dan Tunas Stek Batang Anggur Agar Cepat Keluar. Proses pemangkasan cabang pohon anggur pasca berbuah ini telah selesai. Ini adalah jenis pohon anggur Academic Aphids Bay yang saya tanam di atap rumah dan telah berbuah sebelum musim hujan lalu. Selama musim hujan, pohon anggur ini terserang penyakit yang cukup parah hingga sempat merontokkan hampir seluruh daun-daunnya. Dan di sebelahnya adalah pohon anggur Transfiguration. Sudah mengeluarkan tunas-tunas baru yang sehat setelah 1 minggu saya lakukan proses pemangkasan pasca berbuah sebelumnya. Perlakuan pada masa istirahat yaitu, pemupukan dan pemangkasan pasca berbuah seperti prosedur yang telah dijelaskan akan membuat pohon anggur cepat mengeluarkan tunas-tunas baru yang sehat. Tunas-tunas pembuahan tersebut nantinya akan dibuahkan kembali setelah cukup besar dan memenuhi syarat untuk dibuahkan. Tetap lakukan pemupukan vegetatif pada masa ini dengan interval 1 minggu sekali sampai siap dibuahkan lagi. Pemupukan minggu berikutnya hanya memerlukan pupuk vegetatif tanpa kompos dan dolomit untuk membesarkan tunas-tunas maupun batangnya. Hanya pupuk NPK vegetatif atau NPK berimbang, seperti NPK mutiara diselingi dengan pupuk organik cair seperti disebutkan sebelumnya. Setelah 2 minggu, cabang-cabang dan tunas-tunas anggur membesar, rimbun dan semakin tinggi seperti terlihat. Apabila cabang-cabang tersebut memanjang kurang lebih 1,5 meter dengan diameter batang sebesar 0,5 cm atau 0,8 cm atau sebesar pensil serta berwarna coklat muda sampai coklat tua, maka cabang-cabang tersebut siap dibuahkan kembali. Insya Allah, dengan perlakuan pemupukan dan pemangkasan pada masa istirahat setelah berbuah tersebut, pohon anggur yang kita tanam nantinya akan siap dibuahkan dengan hasil optimal sesuai kita harapkan. Oke sobat, demikian video kali ini. Sampai bertemu kembali di video-video selanjutnya dari tutorial berkebun ideal. Jika kawan semuanya merasa channel ini bermanfaat, jangan ragu untuk subscribe, like, komentar ataupun share ya. Semoga sobat sehat-sehat dan bahagia selalu. Amin ya robbal alamin.